Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, tahukah Anda bahwa selain Ashabul Kahfi, atau 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah di goa selama sekitar 350 tahun, ada juga nabi dari kaum Bani Israel, yang ditidurkan Allah subhanahu wa ta'ala selama 100 tahun. Adalah Nabi Uzair alaihi salam, seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dia tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kisah Nabi Uzair alaihi salam yang tertidur selama 100 tahun ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Tonton sampai habis untuk tahu kisah selengkapnya, hanya di Islam Berjaya Channel. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi kalian. Dukung terus channel ini agar selalu menyiarkan syiar Islam. Suatu hari, ia singgah di sebuah tempat yang sudah hancur lebur. Di sana tampak banyak tulang belulang berserakan. Wilayah itu hancur lantaran mendapatkan azab akibat durhaka kepada Allah. Lantas, ia berpikir, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa membuat tempat yang dulu megah ini jadi tinggal tulang belulang hanya dalam sekejap? Dan bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini kembali? Lantas, ia duduk pada sebuah pohon tak jauh dari wilayah yang sudah jadi abu itu. Keledainya diikat di dekatnya. Nabi Uzair alaihi salam berpikir dan merenung tentang proses kematian. Ia berpikir bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali semua makhluknya pada hari kiamat nanti. Sambil berpikir tentang keagungan Allah, ia lantas tertidur. Saat itulah Nabi Uzair tertidur selama 100 tahun lamanya. Nabi Uzair dihidupkan kembali setelah 100 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali jasadnya sebagaimana sebelum beliau tertidur. Begitu terbangun, betapa kagetnya ia, mendapati keledainya sudah mati dan tinggal tulang belulangnya saja. Bekal makanan dan minuman yang ia bawa juga sudah busuk dan hancur. Sedangkan di depannya tampak sebuah wilayah yang begitu indah dan megah. Tak lama kemudian ia pun didatangi malaikat. "Berapa lama kau tertidur, wahai pemuda soleh?" tanya malaikat. Nabi Uzair berpikir sejenak. "Setengah hari mungkin. Saat aku datang, matahari sedang di atas dan sekarang sudah mulai tenggelam," jawabnya. "Tidak, engkau tidur sudah 100 tahun, jawab malaikat tersebut yang membuat Nabi Uzair kaget. Kemudian Allah pun menghidupkan kembali keledai yang sudah menjadi tulang belulang itu. Lantas, Nabi Uzair pun melangkahkan kaki ke wilayah makmur itu. Ia bertanya ke penduduk sekitar, dan ternyata benar, keadaan sudah berubah, dan ternyata sudah 100 tahun lamanya ia tertidur. Setelah itu beliau menunggang keledai, dan pergi ke rumahnya sendiri yang ditinggalkannya 100 tahun dahulu, dan menemui seorang wanita buta yang berusia 120 tahun. Beliau bertanya kepadanya, "Adakah rumah itu kepunyaan Uzair?" Wanita itu mengiyakannya, dan menyatakan bahwa Uzair sudah dilupakan orang. Akhirnya, beliau meyakinkan wanita itu bahwa dirinya adalah Uzair. Wanita itu pun mengumumkan kepada orang ramai, kaum Yahudi, bahwa Uzair sudah kembali. Nabi Uzair pun didatangi anaknya sendiri yang berusia 118 tahun. Sewaktu beliau ditidurkan, anaknya berusia 18 tahun. Lalu anaknya mengatakan bahwa ayahnya dulu memiliki tanda kelahiran di antara dua bahunya. Beliau pun menunjukkan tanda kelahiran itu. Adapun arti dari surat Al-Baqarah ayat 259, yang menceritakan kisah Nabi Uzair adalah sebagai berikut. "Atau apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya?" Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh?" Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu, yang telah menjadi tulang belulang.
Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya kembali dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam kisah Nabi Uzair, disebutkan juga kaum Yahudi menyebut Nabi Uzair sebagai anak Allah. Al-Quran mengisahkan sikap orang-orang Yahudi yang melampaui batas karena menyebut Nabi Uzair sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi pun menyebutnya Izra, dan dianggap pahlawan karena menulis salinan kitab Taurat. Kala itu tidak ada satupun yang menghafal kitab Taurat, setelah semuanya dibakar pada zaman penyerangan Raja Bukhtu-Nasar. Maka mereka meminta Nabi Uzair mengeluarkan satu-satunya salinan Taurat yang disembunyikan oleh ayahnya sendiri bernama Saruha. Ketika Nabi Uzair mengeluarkan salinan kitab Taurat dari tempat persembunyiannya, didapatinya kertasnya sudah rusak dan berderai. Maka Nabi Uzair pun duduk sambil memikirkan bagaimana beliau dapat menulis kembali kitab Taurat itu. Saat berada di hadapan orang-orang Yahudi, tiba-tiba 2 bintang jatuh dari langit dan menghentak dadanya dan seketika membuka ingatannya. Lalu Nabi Uzair menulis kembali kitab Taurat itu. Melihat itu, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah disebabkan 2 perkara. Pertama, penyaksian mereka terkait jatuhnya 2 bintang dari langit. Menurut pandangan mereka, ini adalah tanda sebagai anak Tuhan. Perkara kedua adalah Nabi Uzair mampu menyalin kitab Taurat hanya melalui ingatannya. Anggapan berlebihan orang-orang Yahudi ini pun mendapat laknat dari Allah. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Quran Surat At-Taubah ayat 30. Dalam tafsir disebutkan bahwa Nabi Uzair hidup di sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Beliau seorang pengarang ulung, pendiri suatu perhimpunan besar, dan rajin mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Dialah yang memasukkan huruf-huruf Kaldea atau Arami sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Beliau juga yang menulis hal-hal yang terkait dengan peredaran matahari, dan menyusun kembali kitab-kitab yang telah berantakan. Semasa hidupnya, ia dianggap sebagai masa kesuburan agama Yahudi, karena dialah penyair syariat Taurat yang terkemuka, menghidupkan syariat itu kembali sesudah sekian lama dilupakan orang. Karena itu kaum Yahudi menganggapnya sebagai orang suci yang lebih dekat kepada Allah. Bahkan sebagian dari mereka yang fanatik menganggap dan memanggilnya dengan anak Allah. Meskipun hanya sebagian kaum Yahudi yang berkeyakinan demikian, tetapi tidak ada yang membantahnya dan mengingkarinya. Allah mengutuk mereka karena tidak mau kembali ke akidah tauhid bahwa Allah itu esa. Adapun Nabi Uzair dan Nabi Isa al-Masih bukanlah anak Allah, melainkan hamba yang soleh, taat kepada Allah, mulia dan dihormati. Wallahu a'lam bishawab. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.